Di sebuah penjuru kota Maros, terbentang satu desa yang hidup dari kerja keras dan harapan. Selamat datang di Desa Lima Pocoe. Bukan sekedar nama di peta, tetapi tempat ribuan cerita warga bermula. Desa Lima Pocoe berada di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi bagian penting dalam lanskap sosial dan pertanian. Dengan luas wilayah 23,37 hektar, desa ini terdiri dari 8 dusun yang dihuni oleh 3.740 jiwa. Mereka hidup berdampingan dalam semangat kekeluargaan, mengelola tanah, air, dan ruang sosial yang diwariskan turun-temurun. Desa ini tumbuh sebagai wilayah yang menjaga nilai gotong royong, memanfaatkan potensi alam, dan terus berbenah menuju pembangunan desa yang berkelanjutan. Nama saya Marlina, menjabat sebagai Sekdes mulai dari 2019 sampai sekarang. Desa Lima Pocoe terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, dan memiliki luas wilayah 23,37 km dan berstatus sebagai desa definitif. Desa ini mudah diakses karena dilalui oleh jalan nasional, yaitu Jalan Poros Bone, dan memiliki beberapa dusun, dan salah satunya Dusun Bengo yang menjadi lokasi Kampung KB. Kegiatan rutin di Desa Lima Pocoe, setiap hari Jumat kita melakukan Jumat bersih di kantor desa. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh nilai kekeluargaan. Sementara orang dewasa saling membantu dalam berbagai kegiatan. Desa Lima Pocoe terdiri dari 8 dusun. Di antaranya Dusun Watambengo, Dusun Jambua, Dusun Mapasaile, Dusun Kaluku, Dusun Kampala, Dusun Samata, Dusun Bontopando, dan Dusun Barua. Di setiap lorong rumah, obrolan ringan menjadi pengikat antar warga. Di sini, nilai spiritual dan sosial tumbuh berdampingan, menguatkan moral generasi desa dari masa ke masa. Pendidikan menjadi hal penting yang dijaga bersama. Desa Lima Pocoe sendiri memiliki 3 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas yang tersebar di beberapa dusun, menjadi tempat anak-anak untuk menuntut ilmu, belajar mengenal dunia, dan bermimpi lebih jauh. Tanah di Lima Pocoe tak pernah tidur. Warganya mengelola sawah, menanam jagung, dan memelihara ternak dengan penuh kesabaran dan kecintaan. Potensi pertanian dan peternakan menjadi tulang punggung ekonomi desa, dikelola secara mandiri dengan pengetahuan turun-temurun. Di Desa Lima Pocoe, ketahanan pangan tidak hanya menjadi konsep, tetapi diwujudkan lewat kerja nyata. Salah satunya melalui usaha budidaya ikan nila yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang dinamakan sebagai BUMDes Tunas Harapan. Usaha ini menjadi bagian penting dari roda ekonomi desa, sekaligus mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Anwar Maulana. Saya manajer unit di BUMDes Tunas Harapan Lima Pocoe. Kami memilih usaha budidaya ikan nila sebagai prioritas ketahanan pangan di Desa Lima Pocoe. Geoblok ini sudah sekitar 2 bulan lebih. Harapannya pangan di desa bisa terpenuhi dengan adanya budidaya ikan nila ini. Selain budidaya perikanan, warga Lima Pocoe juga menggantungkan hidup dari pertanian dan peternakan.
Ladang-ladang mereka menghasilkan buah, padi, jagung, bahkan sayuran. Sementara di kandang-kandang sederhana, ayam dan sapi tumbuh sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanian tetap menjadi denyut utama kehidupan masyarakat Desa Lima Pecoe. Tanah yang subur dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai komoditas unggulan, mulai dari jagung, semangka, hingga kacang. Tanaman ini tumbuh di ladang yang dirawat secara turun-temurun dengan ilmu yang diwariskan dari orang tua dan semangat yang tak pernah padam dari generasi ke generasi. Kalau saya atas nama Denaba, kalau bertani ya padi lah sama kacang tanah, itu saja. Kalau di desa ini di Lima Pecoe, saya jadi petani. Memang orang tua aku sejak dulu orang petani, jadi mulai saya SD. Kalau masalah padi, kacang tanah, ya saya sudah alami berapa tahun. Di Lima Pecoe, setiap sudut menyimpan cerita tentang warga yang bangun lebih awal demi menyapa ladang, tentang anak-anak yang tumbuh di tengah semangat gotong royong, dan tentang alam yang dijaga seperti bagian dari keluarga sendiri. Desa ini tidak hanya menghasilkan panen dari tanah yang subur, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai hidup yang sederhana namun berharga. Inilah wajah desa yang kuat karena akar budayanya dan terus bertumbuh tanpa melupakan siapa dirinya.